hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimana wa rahimakumullah. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan awal yang baik ini menjadi tanda hari ini kita diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti memperoleh rezeki yang melimpah, yang luas, memperoleh ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan tambah iman, tambah takwa kepada Allah, tambah istiqomah ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tema dakwah Rasulullah SAW dengan subtemanya Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Jadi kondisi Mekah pasca Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara terang-terangan ini heboh Bapak Ibu. Heboh itu kalau sekarang ya gaduh, karena ada pro kontra di tengah masyarakat. Ada yang yakin dengan Nabi, ada yang memang tidak mau percaya dengan Nabi. Apakah yang tidak mau percaya dengan Nabi ini mengatakan kalau Nabi ini salah? Tidak. Hampir semua orang-orang musyrik Mekah itu yakin kalau apa yang dibawa oleh Muhammad ini benar. Hanya mereka itu terusik Bapak. Wah, ini terus-terus ini bisa merugikan kita. Makanya kalau ada tatanan masyarakat, terus ada penyelewengan di tengah masyarakat itu, ada yang mengingatkan, itu biasanya ada golongan atau kelompok yang tidak nyaman. Ya, contoh yang paling ringan saja ya. Ketika Habib Rizik ini Habib Rizik itu nggak, nanti dianalisa sendiri Bapak Ibu. Saya bukan ingin Anda harus percaya dengan Habib Rizik atau itu. Beliau menyerukan begini, menyerukan begitu. Ini ada yang terusik Bapak Ibu. Ada yang terganggu dengan seruan-seruan itu. Nah, itu kira-kira sama kondisi psikis dari masyarakat Mekah. Ada yang terganggu. Wah, ini kalau dibiarkan bisa membahayakan kita. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim utusan kepada Abu Thalib. Karena begini Pak, kalau mereka itu langsung menuju kepada Rasulullah, membuat perhitungan dengan Rasulullah, bahkan sampai membunuh Rasulullah, itu di dalam hukum orang-orang Mekah itu pasti mereka akan diperangi, dibunuh. Jadi orang-orang yang benci dengan Nabi itu kepingin membunuh Nabi. Tapi kalau mereka membunuh Nabi akan terjadi peperangan di Mekah. Karena apa? Karena Muhammad ini tidak salah. Ya, tidak salah. Tapi nanti dicari-cari kesalahan Pak, nanti di tema berikutnya. Jadi Rasulullah nanti dicari kesalahannya, dicari celahnya. Nah, kalau bahasa sekarang dicari celahnya itu apa bahasanya Pak? Dikriminalisasi. Sama ngerti kalau ngomongnya tadi. Kriminalisasi. Itu dari terasi nasi berarti. Caranya bagaimana? Karena ada orang itu yang dihormati oleh Rasulullah, yaitu pamannya sendiri yang bernama Abu Thalib. Maka caranya adalah bagaimana melobi Abi Thalib agar menghentikan apa? Dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, setelah menguras pikiran, tidak ada jalan keluar lagi bagi mereka
kecuali mendatangi paman beliau Abu Thalib. Mereka meminta kepada Abu Thalib agar menghentikan segala apapun yang dilakukan oleh anak saudaranya. Dan untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata, Abu Thalib, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa merupakan kebodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka yang sejak dulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan itu, oleh karena itu mereka langsung melaksanakan. Jadi Abu Thalib ini dipengaruhi. Abu Thalib, ponakanmu yang namanya Muhammad itu akan merusak tatanan kepercayaan nenek moyang kita. Jadi kamu sebagai orang yang menganut agama nenek moyang harus menghentikan langkah Muhammad. Ini kalau bahasa sekarang begitu. Lobbynya orang-orang musyrik kepada Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini orangnya bijak Bapak Ibu sekalian. Jadi Abu Thalib itu percaya kepada Nabi, mendukung Nabi, tapi dia menghormati agama nenek moyang. Jadi ada sebahagian orang itu yang punya watak seperti Abu Thalib itu. Dia percaya dengan ajaran yang baru ini, tapi dia tidak pernah mau meninggalkan ajaran yang lama. Dulu dakwahnya Wali Songo ini Bapak Ibu, itu kan dakwah yang identik dengan bau-bau Hindu. Tradisi-tradisi yang dimasukkan oleh Wali Songo ketika dakwah di Nusantara ini kan berbau-bau Hinduisme. Tapi karena memang tidak mungkin Islam itu masuk tanpa melalui cara seperti itu, seperti yang dilakukan Sunan Kalijogo. Bahasa-bahasa yang disampaikan itu kan mirip-mirip bahasa-bahasa Hindu. Seperti ada tradisi sekaten, itu dari kata-kata syahadatain, dan banyak lagi istilah-istilah seperti itu. Akhirnya banyak mereka yang ikut kepada Islam. Kira-kira Bapak Ibu, kalau mereka sunan-sunan itu masuk ke Indonesia, moro kawit dalil qala Allah, qala Rasulullah, tidak akan ada Islam di Indonesia. Kita ini kan yang paling bagus itu kan masuk lewat budaya, lewat tradisi. Jadi tidak menghilangkan tradisi lama, tetapi mengisi muatan-muatan tradisi lama itu dengan tradisi yang Islam. Maka tradisi-tradisi yang sekarang ada ini kan masih ada bau-bau Hinduisme. Seperti setiap saat itu ada selamatan, itu kan identik ya Pak ya. Nah saya paling senang selamatan itu Pak, karena pasti makan kalau selamatan. Makanya dulu di pondok itu kalau terutama ada orang mati itu kan mesti ada bacaan, ada undangan, ada tahlilan. Hari pertama, hari kedua, hari ketujuh. Itu senang anak pondok itu, karena ada makan gratis. Makanya doanya anak pondok, ya Allah, kalau ada yang mati sih ya Allah, kalau pondok ini. Karena mereka berharap makanan gratis. Selama tidak masuk dalam urusan akidah, makanya dibolehkan di dalam Islam. Nah, tradisi yang seperti ini namanya al-urf, tradisi baik atau tradisi lokal. Jadi ada sekarang itu istilah namanya yang baru itu kearifan lokal. Bahasa mereka itu kearifan lokal. Panjenengan kalau mau
bisa bergaul dengan masyarakat sekitar harus mengikuti tradisi masyarakat sekitar. Tradisi itu baik loh Pak. Masing-masing daerah itu punya tradisi, dan tradisi itu kan dari Allah. Selama tidak menyimpang dari akidah dan tidak usah direcoki tradisi itu, sama dimusuhi orang karena nanti kalau merecoki tradisi. Di dalam kaidah usul fikih, tarkul adat adawat, meninggalkan tradisi, panjenengan pasti akan dimusuhi. Pak, saya punya bapak, ini cerita ada bersama. Bapak saya itu setiap melakukan sesuatu selalu melihat weton. Misalkan beli kulkas, itu pamitan ke bapaknya. Pak, kalau balik itu mas kulkas, terus budi saya nih Pak, oh ini iso awakmu tuku kulkas di Selasa Kliwon, ya. Terus tanya kepada saya, Pak, bagaimana saya hukumnya beli kulkas tapi nunggu Selasa Kliwon? Ya laksanakan untuk menyenangkan orang tua. Selesai, nggak ada masalah. Tapi saya ini Pak, Selasa Kliwon itu kan tidak ada landasannya dalam agama. Terus hari ini saya tidak dalam melakoni perintah orang tua. Apa takon yang bapak sampai bisa rumah? Terus kalau saya takon, terus langsung tuku. Bagi saya itu bukan urusan yang harus dipersoalkan. Lakukan saja. Ternyata Selasa Kliwonnya toko ditutup, buka ya buah ya memang mereka itu ribet Pak. Tapi bagaimanapun ya harus kita lakukan. Nah, Abu Thalib itu berada di tengah-tengahnya, cerdas beliau itu. Jiwanya cerdas. Dia meyakini kebenaran agama Rasulullah, tapi dia juga tidak ingin menyakiti sesepuh-sesepuh Mekah yang masih yakin dengan agama nenek moyang. Cuma memang Abu Thalib ini akhirnya dilematis Bapak itu. Dia terpaksa mengorbankan imannya sendiri. Jadi sampai akhir hayat ternyata tidak pernah bersyahadat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada cerita khusus di sini tentang Abu Thalib itu bagaimana dan bagaimana konsekuensinya nanti di akhirat. Itu Abu Thalib. Beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempatnya Abu Thalib, lalu berkata, hai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu, yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad, telah mencaci maki sesembahan kami. Bapak Ibu, mencaci maki sesembahan kami. Itu apa laporannya siapa? Orang musyrik kepada Abu Thalib. Rasulullah mencaci maki. Loh, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berakhlakul karimah. Tapi kalau dilaporkan kepada Abu Thalib bahwa Rasulullah itu mencaci maki, sementara mencaci maki itu bertolak belakang dengan akhlakul karimah. Ini yang kemudian ada berita. Ya, ada ulama itu yang kalau ceramah itu mencaci maki Bapak Ibu. Terus ada yang mengkritik, ulama kok mencaci maki? Bahasa mencaci maki ini Pak, ini kan bahasa yang universal. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Waduh, bahasanya kok top gitu. Rasulullah itu mencaci maki sesembahan mereka. Salah satu contoh pidatonya Rasulullah, itu berhala-berhala kalian tidak berguna, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Apa yang kalian lakukan itu kesalahan. Dan bahasa Nabi mengingatkan seperti ini diterjemahkan oleh orang-orang musyrik Mekah disebut mencaci maki. Salah satu contoh ya, saya mengkritik pemerintah dalam kebijakan PPKM level 4 ini. Bagaimana pemerintah itu menggunakan
pemerintah untuk mencukupi seluruh rakyat Indonesia minimal makan itu 3 kali. Jangankan manusia, binatang pun ketika ada undang-undang karantina harus dikasih makan 3 kali. Itu ditanggung pemerintah. Tapi ternyata pemerintah tidak melakukan itu. Cuma kalau ada rakyat yang melanggar ini kena undang-undang karantina. Bagaimana pemerintah ini? Nah, kata-kata saya mengkritik pemerintah ini diterjemahkan oleh pemerintah sebagai kata-kata mencaci maki. Bapak Ibu mau menerjemahkan teroris itu bagaimana? Teroris itu kan mereka yang tergantung dari sudut pandang mana. Dulu Panglima Sudirman itu dituduh teroris sama siapa? Sama Belanda. Karena berseberangan. Jadi sekarang teror itu tergantung siapa yang mengucapkan. Orang-orang musyrik melaporkan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Abu Thalib, ponakanmu itu telah mencaci maki sesembahan kita. Jadi Abu Thalib, Muhammad itu halus kok. Lah opo mencaci maki. Kok naik sih gak terima diomongnya sampai Rasul. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, jadi ada yang kritik salah satu yang keras itu kan dari berisik itu kalau ceramah keras. Bagi saya nggak keras, dan bagi saya tetap di akhlakul karimah, karena konten yang diucapkan itu kan mengkritik agar semuanya berubah baik. Kalau yang nggak berakhlak itu mencaci maki, ngilokno, menfitnah, ya itu Bapak Ibu harus salah ya. Ibu, Bapak, kalau sekarang mau mencaci maki Fir'aun itu kurang ajar. Fir'aun itu bejat, Fir'aun itu bangsa. Jadi jamaah, Ustaz ini sih. Tadi Ustaz kok mencaci maki terus. Ini gimana kira-kira? Fir'aun itu memang dicaci maki oleh Allah di Al-Quran. Saya hanya melanjutkan untuk mencaci maki di Al-Quran. Kalau saya mencaci maki orang dan orang itu memang tidak pantas dicaci maki, itu baru Pak. Nah, kenapa yang menjadi alasan itu sesembahan? Karena Abu Thalib ini tetap bertahan dengan keyakinan menyembah sesembahannya. Ingat Abu Thalib, ponakanmu itu mencela agama kita, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita, dan menyesatkan nenek moyang kita. Engkau harus mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami, atau izinkan saya membunuh Muhammad. Kalau kamu tidak mengambil langkah, izinkan, karena kamu adalah ketua dari Bani Hashim. Kalau ada izin dari kepala sukunya, itu boleh dibunuh, maka ada peperangan. Toh engkau juga seperti kami, marilah menentangnya sehingga kita bisa mencegahnya. Abu Thalib, tolong cegah Muhammad. Kalau tidak, izinkan kami untuk mengurus Muhammad. Maka bahasa negosiasinya. Dan kemudian Abu Thalib dengan perkataan yang halus dan penolakan atas permintaan mereka, tidak, saya akan tetap melindungi ponakan saya, tidak akan melarang dia untuk berdakwah. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah SAW bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Saya hanya bertanya Bapak Ibu, kalau tidak ada sosok Abu Thalib itu bagaimana kira-kira nasib Rasulullah? Tidak bisa berdakwah. Dakwah itu butuh support, butuh dukungan, terutama orang-orang yang punya pengaruh di masyarakat, kira-kira seperti itu. Kulo niki Pak nggih sami mawon, kulo niki misalnya walaupun misalkan punya ilmu iso pulang bisa mengajar, tapi kalau dia mudah temenan ae nomor Pak. Ngira apa?
orang yang tidak bisa apa-apa, itu kan manfaatnya banyak. Kenapa kita tidak boleh mencela orang yang tidak bisa apa-apa? Contoh, kalau guru ngaji misalnya, laku sampai masyarakat sama ini bisa ngaji kan? Dan apa yang dirugi Pak bisa kabeh bisa. Makanya adanya orang yang tidak bisa ngaji itu bermanfaat untuk saya. Akhirnya kalau baru ngaji. Film itu aku, film itu ya. Itu apa jenenge? Iso seru ngoten niku napa kira-kira? Karena ada lawan gitu. Ada tugas, ada misi. Nah, ini film tapi kalau misi ini gak ada film apa Pak? Misalnya Batman. Kalau musuh nih, kalau misi ini Batman itu loh, Superman itu. Akhirnya miber terus mirono ini, mirono. Karena masuk Batman itu nang pasar belonjo, kalau mau belonjoan saya boleh. Serunya di mana kan ada Bapak Ibu. Makanya kalau ada tantangan dalam berdakwah itu, sama nilai Batman mau. Batman yang seru nih, punya orang musuh nih. Spiderman itu loh, Spiderman itu lah. Dia baru apa Pak? Istilahnya jadi Spiderman karena ada tindakan yang tidak baik. Nah ini kalau musuh loh, tahu kok Spiderman itu. Musuh apa yang melaku itu gawe set pro. Niku jenenge Spiderman kan. Lah tadi gak usung Superman, Batman, Spiderman, Ultraman, mboten usung. Sing usung isoman. Isolasi mandiri. Niku latang ini YouTube nih. Sekarang Batman, Superman, dan Ultraman tidak hebat lagi. Yang hebat adalah isoman. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini kan keburukan ya. Apa karena manusia itu sifatnya itu milih dewi. Allah mengirimkan sesuatu yang membuat hidup kita berat ini kan manfaatnya untuk kita. Tapi kita ini tidak tahu kalau itu manfaat. Kesusu sambat itu. Padahal itu kan manfaatnya Pak. Manfaatnya banyak. Kalau tidak ada tantangan dalam kehidupan ini, orang tidak akan bisa berkembang. Baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada upaya membuat kesepakatan bersama melarang orang-orang yang menunaikan haji untuk mendengarkan dakwah. Jadi sekali lagi, senjata dakwahnya Rasulullah jujur. Jujur menang. Orang kalau sudah jujur itu menang. Apalagi jujurnya sudah viral. Orang ini tidak pernah bohong, itu mesti menang. Tapi kalau sudah orang ini pembohong itu pasti kalah. Selama masa-masa itu orang Quraisy juga disibukkan dengan urusan lain, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan dengan musim haji. Tuh Bapak Ibu, ini kan Islam ini sudah baru datang nih. Kok enten musim haji? Apa maksudnya Pak? Jadi haji itu Bapak Ibu, itu mulai Nabi Ibrahim sampai masanya Nabi Muhammad itu terus berjalan. Ka'bah itu menjadi tempat, dulu kan saya katakan Abroha kan ingat ya keterangan yang lalu itu ya. Moga-moga saya itu Pak. Kalau dia yang lari ini Pak. Zaman Abroha datang itu kan sebenarnya iri. Jadi kenapa di Mekah itu ada Ka'bah yang setiap tahun dikunjungi orang sedunia. Nah akhirnya Abroha ini bikin tandingan. Tandingannya apa Abroha ini? Sudah. Nah yang menjaga Ka'bah orang-orang musyrik ini juga, waduh Abroha gawe tandingan. Akhirnya dilempari kotoran tempat ibadahnya Abroha. Abroha nggak terima.
pula Abraha ke Mekah. Itu sejarahnya. Jadi sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, haji itu ada. Cuma misinya berbeda. Karena apa? Karena di Ka'bah itu ada patung-patung. Makanya nanti Nabi itu setelah Fathu Mekah itu menghancurkan semua patung-patung dan dimurnikan kembali tauhidnya itu. Sampai ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik, ya Rasulullah, kenapa kita berputar-putar di Ka'bah ini, padahal Ka'bah itu isinya patung. Akhirnya turun ayat Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sesungguhnya Shafa, Marwah itu adalah syiar Allah. Loh Anas, biar ini Nabi Ibrahim itu menetapkan ini sebagai rumah ibadah kita karena sudah lama, maka dimanfaatkan oleh orang-orang musyrik untuk menyembah. Jadi ada musim haji Pak sebelum Rasulullah. Lah wong musyrik ini bingung ini. Lah kok ono wong akeh haji nang Mekah, lah Muhammad menyampaikan dakwah, waduh, tambah akeh mengikuti. Itu yang bikin mereka resah. Jadi ada media Pak. Dan Rasulullah SAW itu juga akan menjadikan momentum haji ini Pak untuk berdakwah. Dan itu dibaca oleh orang musyrik. Waduh bahaya ini. Ada orang teko kabeh nang Mekah, Muhammad ceramah ngejapi, melok kabeh. Waduh ya apa ini? Itu yang terjadi. Jadi Ka'bah itu Bapak Ibu itu supremasi keagungan Allah di muka bumi, tidak hanya untuk orang Islam. Kok kabeh orang-orang musyrik itu juga Ka'bah itu percaya. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka itu mengeluarkan pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab dengan status Muhammad. Waduh ini tambah seru Bapak Ibu. Agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam jiwa mereka, mereka pun berkumpul di tempat Al-Walid bin Mughirah untuk memperbincangkan masalah ini. Terjadilah rapat Bapak Ibu. Al-Walid ini berkata, ambil satu kesimpulan tentang masalah ini dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain. Pendapatmu sendiri bagaimana? Orang-orang itu bertanya kepada Al-Walid. Al-Walid ini Pak, itu tokohnya Mekah waktu itu. Tahu Al-Walid ini siapa? Belum tahu, saya belum cerita. Al-Walid ini bapaknya Khalid. Tahu Khalid? Ya pada Kak Lulu ini menyesal kan? Khalid ini tahu? Khalid bin Walid yang pada saatnya nanti menjadi panglimanya Rasulullah. Khalid ini kan anak muda yang terpandang Bapak Ibu. Punya bapak juga tokoh namanya Walid bin Mughirah. Jadi Khalid ibnu Walid ibnu Mughirah. Katanya Walid begini, sampaikan dulu pendapat kalian biar aku mendengarkannya. Kalau ngomong apa? Kalau harus mari ngomong, aku baru ngomong. Terus si Walid bilang, bagaimana kita katakan saja bahwa dia adalah dukun, ada yang usul. Gini aja Pak Walid, kita umumkan dan kita viralkan kalau Muhammad itu dukun, kahin. Dukun itu menurut mereka apa? Orang yang tidak berguna. Jadi zaman dulu Bapak Ibu, dukun itu sudah menjadi image yang tidak baik. Coba kita umumkan kepada orang-orang yang haji, jangan percaya ucapan Muhammad karena Muhammad itu dukun. Jadi kan zaman biyen itu dukun regane kan. Kok zaman saiki diparani wong. Satu usulan.
Demi Allah, dia bukan seorang dukun. Dari Walid ini, ilang-ilang nore, tapi ojo adu-adu koyo ngono. Ya kan sing percaya nek Muhammad itu dukun. Jangan dukun. Golek setia. Kita tidak pernah melihat Muhammad itu praktek perdukunan. Dan yakin orang-orang itu tidak akan percaya dengan ucapan kalian. Oke. Yang kedua, saya usul Pak Walid. Gimana kalau kita viralkan Muhammad itu sinting? Apa sinting itu Pak? Gendeng, sempel, sarap. Tanya mereka. Walid, ojo, Muhammad itu gak sempel, gak gila. Dia tidak pernah kelihatan dalam masa hidupnya itu misalkan nangis di tempat umum, kemudian tertawa di tempat umum, atau bertindak dengan tindakan yang menunjukkan bahwa dia adalah orang gila. Jangan. Muhammad itu waras. Sing gendeng itu kon. Kira-kira mana ya Pak? Kira-kira mana dia lagi. Jadi senting ditolak, dukun ditolak. Jadi mereka itu menyandangkan status yang tidak menyenangkan kepada Rasulullah pun bingung Pak. Diarani apa Muhammad? Bahasa apa yang kita sampaikan kepada jamaah haji yang mau datang ke Mekah supaya mereka tidak mengikuti Rasulullah? Mereka pun bingung milih bahasanya. Saking apiknya Nabi. Kemudian saya usul Pak Walid, bagaimana kita katakan bahwa Muhammad adalah seorang penyair? Apa hubungannya penyair dengan kondisi yang waktu itu Bapak Ibu? Karena penyair itu orangnya suka berhayal Bapak Ibu. Kan ahli sastra itu kan orangnya imajinasinya itu tinggi. Tapi kan dibantah oleh Al-Quran, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghina in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Liyudhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tidak pantas Muhammad itu sebagai penyair. Tapi coba kita viralkan ketika dia menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat Tuhannya Muhammad, kita sampaikan kalau Muhammad itu penyair. Itu pun ditolak. Tidak, Muhammad itu tidak pantas jadi penyair. Jadi penyair itu Bapak Ibu harus punya daya daya imajinasi yang tingkat tinggi. Bahasa Qurannya wasyu'ara'u yattabi'uhul ghawun. Penyair-penyair itu harus punya imajinasi yang tinggi. Orang Arab itu sangat fanatik dengan penyair Bapak Ibu. Bahkan penyairnya itu laki-laki. Itu ada seorang penyair dari orang-orang Quraisy itu kalau sudah nulis syair ditempel di Ka'bah, ada perempuan yang membaca syairnya, itu pingsan perempuan. Saking monohoknya itu namanya bahasa-bahasa penyair. Mungkin dengan bahasa-bahasa kayak sekarang, pujian-pujian terhadap perempuan, sampai sing wedok semabuk gara-gara syair. Oh, begini. Penyair terus sing wedok maca semabuk. Oh, begitu indah. Kau laksana bulan purnama. Boyo apa kan nanti aku lebat kali saya. Wajahmu selalu terbayang-bayang di mata kakiku. Iku mentau nyanduk Bapak Ibu. Ya Allah. Kalau engkau bunga, aku adalah kumbasnya. Kalau engkau telek, aku lalarnya. Betul, dia percaya. Jangan biar ini saya ada surat-suratan, saya ada usul. Ya Allah, saya usul. Untuk alasan penyair tertolak lagi. Al-Walid ini bingung Bapak Ibu. Oke, usulan terakhir, bagaimana kalau kita viralkan bahwa Muhammad itu sahir? Apa sahir? Penyihir. Jadi Walid, jangan. Tidak ada karakter-karakter ciri-ciri Muhammad itu penyihir. Kalau kalian menuduhkan penyihir kepada Muhammad, mereka tidak akan semakin percaya
Lah apa lho Lid? Dukun kon gak gelem. Wong saraf sinting kon gak gelem. Apa maneh kok? Penyair kon gak gelem, penyihir gak gelem. Apa terus ya apa? Walid ngeluh ini. Angel. Itu loh Pak. Mau memviralkan Nabi itu seperti apa mereka bingung. Makanya apa? Orang yang jujur, orang yang baik, dia tidak perlu untuk mempertahankan dirinya, untuk membela dirinya, karena Allah pasti akan membela. Jadi Bapak, Ibu, sebenarnya orang itu dibela di masyarakat itu karena akhlaknya. Selama kita itu akhlaknya baik di masyarakat, mau difitnah bagaimanapun, dengan gaya bagaimanapun, dengan bahasa bagaimanapun, yang menolong itu adalah akhlaknya sendiri. Itulah mereka bingung mau menyandarkan dengan istilah apa Muhammad ini supaya orang-orang benci sama Muhammad dan tidak mau mengikuti agama Muhammad. Mereka itu juga bingung Pak. Akhirnya Al-Walid menjawab, demi Allah perkataannya Muhammad itu benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil, namun sebutan yang paling mirip untuk dia. Hendaklah kalian mengatakan sebagai penyihir, dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa mempengaruhi orang dan memisahkan antara seorang dengan bapaknya, antara anak dengan bapaknya, memisahkan saudara dengan saudaranya, dan seseorang dengan istrinya, dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian terpecah belah karenanya. Wis, yang paling cocok penyihir lagi. Buktinya banyak bapak itu yang ditinggalkan anaknya percaya, atau suami meninggalkan istrinya, atau sebaliknya istri meninggalkan suaminya. Beri aku waktu sejenak untuk memikirkan ini, katanya Al-Walid. Yang kemudian dia berpikir hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas, yaitu Muhammad adalah penyihir. Saya pernah dikatakan penyihir itu benar, tukang sihir ini, karena bisa mempengaruhi orang. Pak Musa itu ahli hipnotis. Buktinya banyak orang itu kok percaya sama dia. Akhirnya dia datang ke rumah saya, tatap mata saya. Ya Allah. Dulu saya tidak cerita Bapak. Jadi saya ke rumah neneknya istri di Kenjeran. Kira-kira jam 11 itu ada yang telepon satpam depan. Pak, Ustaz, ini ada tamu niku matur jenengan. Kalau saja ini mboten enten gak percaya. Nyanggong dengan jenis pager jenengan mulai marisak sampai jam 11 nih. Tamu putih. Duko tiap kali tangan-tangan sudah gondrong. Saya bilang, saya boleh wis ngomong tangkap. Sudah, kita pulang Bapak. Ternyata orangnya nyanggong sudah. Terus dia, begitu Pak, saya gersik. Terus dia memperkenalkan yang gondrong itu. Katanya, Pak, saya ini santrinya yang gondrong ini. Gimana Pak orangnya? Oh, gondrong itu kiai loh Pak. Jadi dia memperkenalkan itu bahwa dia kiai. Lagi wonten apa? Kok dalu-dalu winjingan saged mriki mawon. Jarene si gondrong. Kula niki kiai. Kula niki kiai. Kula nek begitu kata-kata yang beriku mawon itu pun mboten percaya belas. Lah ora kiai ngaku dalam apa? Adek ngaku niku anu dodone di kene. Kula niki kiai nggih. Nggih Pak Yai, enten napa Pak Yai? Sampeyan nyimpen bojo kula nggih. Lho. Ya apa sih iki? Pundi bojo kula? Kula sampeyan lho mboten tepang, Pak. Kok mau
kok akhirnya bojoku. Fitnah itu terjadi Bapak. Bojoku niki pun 2 minggu niki ilang. Terakhir SMS teng kula. Zaman biyen SMS Pak. Terus Pak, aku udah digoleki. Uripku wis tenang, wis ayem ambek Ustaz Muzaki. Bojoku ngrungokno tambah ngamuk Pak. Iki lain iki. Bapak ini, apa sama ini? Sama sihir ya bojoku. Bulan ini gini, nyata mau Pak sama mantuk dia. Sama ini jodoh-jodoh nyata sama kalau balik akan sama dicekal polisi loh sama itu. Nyata undang-undangnya sama itu. Kalau laporakan sama ini, konco kalau polisi kakak, nyata polisi tidur ya teman-teman itu. Pun sama nanti. Mungkin akan jawabannya. Nah, binjingin itu kalau tidak boleh bunyain jadi terus ngomong. Terus, niki enten tiang wedok yang macam-macam terus. Kalau ada di nomorin tiang bawah itu, Pak, niki bojo sama ini pun terlacak sama parane teng pondok mriki. Kok diparani ketemu Bapak Ibu sekalian ditemukan. Langsung kula takoni. Sama lapo ada pelayu barang. Lagi bojo sampean. Bojo kula niku boten nyenengno ati aja. Waduh apa PKO penak ampun. Lah terus sama apa ngomong SMS nih? Abe aku terus ibunya ini cerita nih Gus. Jadi arep wedok iki saya kepingin hafal Quran. Oleh kepingin hafal Quran sampai teng kula niku koyo fanatik banget. Wah, aku kepingin sampai berhalusinasi. Akhirnya ngomong wis tenang ambek. Padahal dapat dok nggih mboten ati kali itu. Nah, punya ini niku wae menjene pengasuh pondok apa Quran. Ya, itu ceritanya bahwa saya juga pernah ditangkap sebagai penyihir seorang perempuan sehingga ikut. Ternyata juga dulu pernah Rasulullah disebut penyihir. Jadi umat yang mengikuti sunnah Rasulullah berarti kudu tahu diceluk penyihir. Bapak Ibu, pun yang terakhir, setelah semua orang hadir dalam pertemuan kesepakatan itu, mereka memutuskan untuk melaksanakan. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia ketika datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapatkan peringatan tentang Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Jadi di pojok-pojok jalan yang dilewati orang itu Bapak Ibu, itu hati-hati loh, Muhammad penyihir. Hati-hati, Muhammad penyihir. Gencarnya untuk menghadang dakwah Rasulullah. Yang mempelopori pelaksanaan itu adalah Abu Lahab. Top Pak Abu Lahab. Dari awal memang sangat membenci Rasulullah. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah SAW mendatangi manusia di tempat tinggal mereka. Ada di pasar, namanya Ukas, Mujannah, Zil Majas, menyeru mereka kepada Allah. Sementara Abu Lahab menguntit di belakang. Agar Nabi ceramah, Abu Lahab menggurih, ceramah menggurih. Nabi mengatakan, Bapak manusia, ayo kita menyembah kepada Allah. Tinggalkan berhala kalian. Abu Lahab ini, ojo gelem. Jadi Nabi ceramah arfe, gurihnya Abu Lahab, ojo gelem. Jangan kalian ikut kepada Muhammad, karena dia adalah orang yang keluar dari agama dan dia seorang pendusta. Akibatnya pada musim haji itu orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah SAW. Akhirnya nama Nabi Muhammad
viral. Dan mereka pulang itu mikir, kayak orang bener sih kalau ini ngomong. Jadi mulai viralnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkenalnya Nabi Muhammad itu ketika ada musim haji dan mereka pulang dari haji memikirkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah orang yang datang dari Yathrib. Yathrib apa? Madinah. Makanya nanti ketika Rasulullah hijrah, itu Pak seakan-akan sudah banyak pengikut Rasulullah di Madinah. Kenapa buktinya? Disambut dengan sambutan yang hangat. Orang al-badru alaina, itu kan sambutan mereka. Padahal Nabi itu belum pernah ke Yathrib. Dulu pernah waktu kecil Pak, diajak oleh ibunya ziarah siapa? Ke makam ayahnya. Tapi kenapa Rasulullah ketika pindah ke Madinah sudah disambut oleh orang-orang Madinah dengan sambutan yang hangat? Ternyata mereka sebagian itu ada yang haji, mendengarkan dakwahnya Rasulullah, pulang menyampaikan kepada masyarakat Madinah. Akhirnya mereka sebagian besar sudah percaya dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada salah satu sahabat yang ditugaskan untuk meng-cross check, benarkah ada Nabi di Mekah? Sahabat itu bernama Abi Dzar Al-Ghifari, orang Madinah yang ditugaskan untuk cross check ke Mekah untuk memastikan bahwa benar ada Nabi yang bernama Muhammad. Itu ceritanya sampai Abi Dzar itu tidak bawa bekal, bawa ibu selama 40 hari 40 malam tidak makan, tidak bawa bekal, hanya minum air Zam-Zam atas saran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ingin kenyang terus, minumlah air Zam-Zam. 40 hari Abi Dzar itu di Mekah tidak makan apa-apa kecuali minum air Zam-Zam. Gak mati Pak, tambah sehat. Coba ya, sampean gak mangan, ngombe mawon jamin sampean ya. Ngompol sampean. Baik Bapak Ibu, ini cerita dakwahnya Rasulullah semakin seru. Dan nanti ternyata ada manuver-manuver lagi dari orang-orang Quraisy untuk menghadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dengan ancaman pembunuhan, sampai akhirnya dengan ancaman pengusiran, embargo ekonomi, dan macam-macam yang mereka lakukan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga keterangan yang manfaat di dunia wal akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة